Nah, kalau dia termasuk golongan yang mempercayai Nabi Isa nanti akan datang di akhir zaman, kasih tahu aja, nggak usah nunggu kelamaan. Toh nanti ketemu Nabi Isa kamu masuk Islam, oh. Mending masuk Islam sekarang. Yo nek karuan ketemu, lene mati sih, kan rugi. Kasih tahu ya. Ini harus sefrekuensi dulu, percaya ndak kan gitu. Nah kembali ya, jadi memang jasadnya Dajjal ini unik. Di beberapa episode Nabi dia itu hadir. Dan saat mati orang-orang tahu itu mati, tapi ndak ada jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa sebelum kajian dimulai saya mengajak untuk bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali dan berselawat 3 kali. Moga-moga Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, muka-muka yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga oleh Allah Ta'ala. Yang berzikir kepada Allah, muka-muka digugurkan dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya, diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala, dilindungi dari gangguan syaitan dan kejahatan makhluk lainnya. Muka-muka yang bersalawat kepada Nabi mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah, dan dengan rahmat Allah moga-moga dimasukkan ke dalam jannah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, kita berjumpa lagi di majelis ilmu. Moga-moga dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua, diampuni dosa-dosa kita semua. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang tanda-tanda kiamat besar yang insyaallah hari ini sampai ke episode apa ya Bu? Dajjal ya. Kemarin apa Bu? Kemarin Imam Mahdi ya. Al-Mahdi ya. Sudah. Sekarang tentang Dajjal. Jadi satu paket tanda kiamat besar ini datang dan saling berurutan. Yang pertama Al-Mahdi, dilanjutkan dengan keluarnya Dajjal, dilanjutkan dengan turunnya Nabi Isa, dilanjutkan dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini satu paket dan berurutan karena saling terkait. Saya ulangi, satu paket tanda kiamat besar itu munculnya Al-Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa disebut satu paket dan saling berurutan? Begini. Jadi Dajjal tidak akan keluar kecuali karena kemarahannya kepada Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi telah mengalahkan orang-orang kafir, menaklukkan Jazirah Arab, melakukan Persia, menaklukkan Romawi, membebaskan Baitul Maqdis dan lain sebagainya. Jadi para pengikut Dajjal banyak yang ditaklukkan. Nah, Dajjal keluar karena kemarahannya kepada Al-Mahdi. Nah, saat Dajjal keluar, Dajjal ini tidak bisa dibunuh oleh siapapun, termasuk oleh Al-Mahdi. Maka yang bisa membunuh hanya Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa turun dalam rangka untuk menunaikan tugas membunuh Dajjal. Dan setelah Nabi Isa keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj nanti mati semuanya karena doanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi gitu ya, ini satu paket. Urut.
Tidak bisa saling mendahului, misalkan Ya'juj Ma'juj dulu yang keluar, enggak. Ini berurutan. Ini satu paket yang saling terkait satu sama lain. Nah, karena Al-Mahdi kemarin sudah kita bahas, sekarang tentang Dajjal. Dajjal itu sudah lahir sejak zaman sebelum Nabi Musa alaihi salam. Sehingga Dajjal ini masih hidup hingga sekarang, berarti umurnya sudah kurang lebih 3000 tahun. Karena jarak Nabi Musa dengan Rasulullah itu lebih dari 1000 tahun. Dan jarak Rasulullah dengan kita ya kurang lebih 1400 tahun lah. Ya hampir 3000 tahun umurnya Dajjal. Dajjal termasuk golongan manusia yang berumur panjang, bukan golongan bangsa jin. Golongan bangsa jin yang berumur panjang nomor 1 jelas iblis. Karena iblis ini umurnya hingga sampai ditiup sangkakala, sampai kiamat terjadi. Berikutnya ya jin-jin yang kuat-kuat, kayak jin ifrit itu ya umurnya panjang. Dan hampir-hampir kebanyakan bangsa jin ini umurnya memang panjang-panjang. Dan mereka bisa mati, kecuali siapa? Iblis. Karena iblis ini mati pada saat nanti terjadi kiamat. Selain iblis, jin-jin ya mati kalau sudah tiba waktunya. Ada yang 700 tahun mati, 500 tahun mati gitu ya. Mereka juga mati seperti manusia. Nah, di bangsa manusia ada yang berumur panjang, satunya Dajjal, yang satunya Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa umurnya ya sekarang sudah 2000 tahun lah, 2000 tahun lebih. Nah, kembali ke Dajjal. Jadi Dajjal itu bangsa manusia, lahir sebelum Nabi Musa alaihi salam. Dan Dajjal ini keturunan dari Yafid, dari bangsa Yafid. Karena Nabi Nuh punya 3 anak, masih ingat ya? Ada Sam, Ham, Yafid. Sam melahirkan bangsa Semit, Persia, Romawi, Arab. Nah, itu dari keturunan bangsa Semit, dari bapak moyang Sam bin Nuh alaihi salam. Satunya Ham, bangsa Hamid, melahirkan generasi yang dikenal dengan bangsa Kipti, Afrika, bangsa barbar yang punya ciri kulitnya hitam, rambutnya keriting gitu ya. Orang-orang Ethiopia, Kipti, orang-orang Afrika, ini dari bangsa Ham. Keturunan Ham bin Nuh alaihi salam. Selain 2 ini Yafid. Saya ulangi, selain 2 ini berarti Yafid. Yafid bin Nuh alaihi salam. Termasuk bangsa Cina, Korea, Asia seperti Indonesia ini bukan Semit, bukan Hamid, bukan dari Sam, bukan Ham, berarti Yafid. Nah, bangsa Yafid itu melahirkan bangsa Turk. Turk itu kayak Cina, Mongol kayak gitu ya. Kemudian juga bangsa yang sangat besar, tiada tandingan jumlahnya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Jadi bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu semua keturunan dari Yafid bin Nuh alaihi salam. Nah, termasuk Dajjal ini dari generasi Yafid, bukan Ham, bukan Sam. Jelas ya? Nah, sejak
kecil memang dilahirkan dengan keajaiban. Jadi Dajjal ini memang memiliki keunikan. Konon diriwayatkan bapak ibunya ini perkawinan sedarah, ya jik seduluran, masih saudara, kawin, dan pada saat itu suaminya menggauli istrinya dalam keadaan haid, menstruasi, sedang mens, digauli, delalah, terjadi pembuahan, maka hamillah sang ibu ini dan nanti lahirlah Dajjal. Jadi dari awal mula kejadian penciptaannya memang aneh. Nah, saat dilahirkan hingga dia balita itu tidak pernah membuka matanya. Jadi tidur terus. Dia tidak makan, tidak minum. Paling pol minum air susu ibunya. Bahkan kematian bapak ibunya disebabkan juga karena Dajjal. Konon Dajjal ini pada saat minum air susu ibunya itu sampai terjadi infeksi dan keracunan, akhirnya meninggal. Dan Dajjal ini tidur terus tiap harinya. Kalau dia melek, membuka mata, menakutkan orang-orang. Sampai-sampai orang-orang mengatakan Dajjal ini termasuk apa ya, gampangnya kalau kita bilang ya punya kekuatan lah, supranatural istilahnya begitu, masih kecil. Sampai kemudian dia dewasa, tidak pernah dilihat dia makan dan minum, tapi tumbuh ya, dewasa. Hingga akhirnya hidup di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, hingga Nabiullah Muhammad SAW. Di banyak kisah hidup di zaman Nabi Musa menjadi Samiri. Samiri itu yang membuat patung sapi yang disembah. Kemudian di zaman Nabi Isa menjadi salah satu muridnya Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW pernah dianggap dia termasuk Dajjal dengan nama siapa namanya nih, saya Astaghfirullahaladzim, nanti ya, muka-muka ingat lagi, barusan ingat dilupakan. Astagfirullah. Ada yang tahu siapa, lupa namanya? Astagfirullahaladzim. Oke, lewat dulu. Jadi Dajjal ini hidup di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, di zaman Rasulullah hingga besok hari kiamat, dengan memiliki ciri yang berbeda-beda. Maksudnya dengan nama yang berbeda-beda, tapi itu orang yang sama. Dan pada saat nanti di akhir zaman, ya dia tidak memiliki nama yang lain kecuali kita mengenalnya dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Orang Nasrani menyebutnya Antikris atau Antikristus. Orang Yahudi menyebutnya Mesiah. Orang Islam menyebutnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian Dajjal itu sejak zaman Nabi SAW itu diikat oleh Allah, dirantai oleh Allah, dan masih ingat ya, di sebuah pulau yang jauh dari peradaban. Gampangnya ya tidak ada penduduk di sana. Dikisahkan, Bu, ibu maju lagi, Bu, yang belakang biar bisa masuk. Monggo sampai sini ya enggak apa-apa. Nah, geser aja Mas. Bapak-bapak maju aja lagi. Maju, Pak.
Oh iya, di zaman Nabi namanya Ibnu Sayyad. Jadi di zaman Musa Samiri, di zaman Nabi Isa Yudas, di zaman Nabi namanya Ibnu Sayyad. Nanti saya ceritakan kisahnya ya. Nah, Dajjal ini di zaman Nabi SAW memiliki dua versi yang berbeda, tapi para sahabat semuanya mengakui, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa itu Dajjal. Yang pertama cerita tentang Ibnu Sayyad. Rasulullah diberitahu bahwa di perkampungan Yahudi ada Dajjal dan dia bernama Ibnu Sayyad. Konon anak ini bisa membaca hati seseorang. Nah, Rasulullah kemudian berangkat ke sana bersama bersama dengan Umar bin Khattab dan sahabat lain. Tidak disebutkan Abu Bakar, tapi Umar bin Khattab yang menyertainya. Nah, Rasulullah saat ke pemukiman Yahudi ingin melihat Ibnu Sayyad, masih kecil. Ya mungkin balita naik sedikit lah, SD lah. Nah, Rasulullah saat itu mengendap-endap. Bayangkan tuh ya, Rasulullah mengendap-endap, sekelas Nabi mengendap-endap untuk melihat orangnya tuh mana sih yang namanya Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah berada di satu pohon ke pohon lain. Bayangkan tuh, sekelas Nabi. Sampai kemudian saat Ibnu Sayyad sedang bermain dengan teman-temannya, Rasulullah berada sangat dekat di sebalik pohon, ingin mendengar apa yang diucapkan Ibnu Sayyad. Nah, saat beliau mau mendengar itu, ibunya Ibnu Sayyad datang, mendatangi Ibnu Sayyad dan melihat Rasulullah. Langsung dikasih tahu, ya Ibnu Sayyad, itu ada orang yang mengintaimu. Wah, langsung konangan kan. Rasulullah nggak jadi mendengar, akhirnya ya sudah keluar. Rasulullah keluar karena sudah ketahuan ibunya Ibnu Sayyad, karena sudah ketahuan langsung bertemu dengan Ibnu Sayyad, masih kecil. Kemudian ditanya Ibnu Sayyad, ya Fulan, kamu tahu siapa saya? Ibnu Sayyad mengatakan, saya tahu, saya kenal, kamu adalah Muhammad Rasulullah. Kenali, ada orang tahu kenalan, orang tahu ketemu. Dia langsung tahu kamu Muhammad Rasulullah. Nah, dia balik bertanya, kamu tahu siapa saya? Nah, dia enggak bilang, ya Rasulullah, kamu tahu siapa saya? Enggak. Ini bahasa wong Jawa ki jangkar. Tahu jangkar ya? Rak sopan. Kamu tahu siapa saya? Wah, Umar sudah gregetan itu. Ini cah cilik kok kendel banget. Rasulullah mengatakan, aku tidak tahu. Dan kemudian Ibnu Sayyad ditanya sama Rasulullah, katanya kamu bisa membaca hati atau pikiran seseorang. Coba kamu bisa enggak membaca apa yang ada dalam pikiranku atau hatiku. Saat itu Ibnu Sayyad langsung mengatakan aduh sebanyak 3 kali. Langsung Rasulullah balik badan pergi meninggalkan Ibnu Sayyad dengan berjalan sangat cepat, sampai Umar dan sahabat lain kepontal-pontal mengikuti Rasulullah. Saking cepatnya Rasulullah meninggalkan Ibnu Sayyad. Nah, saat itu Rasulullah dikejar oleh Umar dan ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpaling darinya? Emang ada apa? Ya Umar, ketahuilah, pada saat dia mengucapkan aduh dan Allah mengunci mulutnya sehingga tidak bisa melanjutkan kalimat berikutnya. Seandainya dia bisa mengucapkan, dia pasti bisa mengucapkan. Karena saat itu dia mau menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat besar
Yang dia sebut ad-duh adalah ad-dukhan. Dan saat itu Rasulullah SAW memang sedang memikirkan peristiwa itu, bahwa nanti akan terjadi dukhan dan sebagainya. Ternyata dia bisa paham maksudnya, tapi ditahan oleh Allah, tidak melanjutkan kalimatnya. Akhirnya Ibnu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku yakin dia Dajjal karena punya kemampuan seperti itu. Izinkan aku ke sana untuk membunuhnya ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi? Jangan wahai Umar, kalau kamu ke sana membunuhnya, seandainya dia terbunuh, apa kata orang? Umar membunuh anak kecil. Segampangane, ya apa kamu ndak merasa malu dan tercemar nama besarmu kan gitu? Mosok cacili mbok pateni. Seandainya mati, kamu akan punya masalah. Kenapa anak kecil kamu bunuh? Kalaupun kamu ndak bisa membunuhnya, karena memang dia Dajjal. Artinya kalau kamu mampu membunuhnya, apa kata dunia, istilahnya begitu. Dan kalaupun kamu ndak mampu, ya karena memang dia Dajjal. Artinya bahwa Nabi tidak membenarkan, tidak menolak. Tapi Umar yakin itu Dajjal. Tapi Rasulullah tidak memberi ketetapan dia Dajjal atau tidak. Karena kalau kamu bisa membunuhnya, ya nanti kamu dianggap ngapa kok membunuh anak kecil. Kalaupun tidak, karena memang dia tidak bisa dibunuh kecuali oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu Ibnu Sayyad, di mana Rasulullah tidak membenarkan juga tidak menolak. Itu Ibnu Sayyad atau tidak, mengambang. Nah, sampai kisah Ibnu Sayyad masuk Islam, kemudian dia dewasa, menikah, punya anak. Nah ini kisahnya dilanjutkan. Saat itu Ibnu Sayyad sudah Islam, kemudian berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji bersama rombongan yang lain. Saat rombongan ini istirahat, Ibnu Sayyad keluar dari rombongan, istirahat di bawah pohon. Ada sahabat yang membersamai, istirahat di bawah pohon. Dan kisah Ibnu Sayyad ini terus diingat oleh sahabat-sahabat Nabi lainnya. Nah, kesempatan duduk bersama ditanya oleh sahabat, ya Ibnu Sayyad, aku dengar kamu Dajjal ya. Kendel ini sahabat. Nah, Ibnu Sayyad ngomong, kalau aku Dajjal, tidak mungkin aku bisa masuk ke kota Mekah. Karena kata Nabi, Dajjal nggak bisa masuk ke kota Mekah. Lah, aku baru saja dari sana menunaikan haji. Berarti aku bukan Dajjal, kata Ibnu Sayyad. Tapi kalau aku Dajjal, kayaknya keren juga, gitu. Langsung sahabat ini ketakutan, pergi meninggalkan Ibnu Sayyad dengan ketakutan yang luar biasa. Karena Ibnu Sayyad ngambang juga, nek aku Dajjal terus piye, ketahui apik iki, keren gitu. Tapi aku ya enggak Dajjal loh, aku bisa kesana kok, ngambang. Sampai akhirnya episode ketiga dalam kisah ini, Ibnu Sayyad ini, episode masa kecil, episode saat bertemu sahabat, sama episode saat perang Malhamah, perang Yamamah. Rasulullah meninggal, diganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, perang melawan nabi palsu. Nabi palsu itu bernama Musailamah Al-Kadzab. Sekian puluh ribu pasukannya Musailamah Al-Kadzab ini sulit ditaklukkan. Nah, Ibnu Sayyad ikut berperang bersama kaum muslimin melawan pasukannya nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Nah, saat itu kejadian perang itu, Ibnu Sayyad mati, meninggal dunia. Istrinya meninggal dunia, anak-anaknya meninggal dunia di perang Yamamah. Selesai perang, para sahabat mengumpulkan jenazah. Jasad istrinya ketemu, jasad anak-anaknya ketemu, hanya jasadnya Ibnu Sayyad yang tidak pernah diketemukan. Bisa difahami ya?
Jadi jasadnya Ibnu Sayyad tidak diketemukan. Padahal yang namanya perang saat itu ya mati, tubuh masih ada. Beda dengan zaman sekarang, kena nuklir bisa hancur lebur, susah ditemukan. Nah, itu jasad-jasadnya dikumpulkan, kecuali Ibnu Sayyad tidak diketemukan. Di pasukan musuh ya tidak ada, di pasukan kaum muslimin ya tidak ada. Inilah yang membuat Umar bin Khattab percaya lagi dan semakin kuat kepercayaannya, benar-benar Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Nah, kisah jasadnya Ibnu Sayyad tidak diketemukan ini atau menghilang ini sama dengan kisah Yudas Iskariot. Saat Nabi Isa alaihissalam ditangkap oleh pasukan Romawi, dan ternyata Allah ganti Nabi Isa dengan orang yang diserupakan wajahnya, sehingga saat pasukan Romawi masuk ke kediaman Nabi Isa, ditangkaplah di dalam itu Nabi Isa. Padahal itu adalah Yudas Iskariot yang wajahnya sudah diganti dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, saat itu Yudas ditangkap, disalib, kemudian mati di tiang salib. Saat mati di tiang salib ini kemudian diturunkan oleh orang-orang Nasrani, kemudian ditaruh di dalam goa. Nah, di antara 11 muridnya Nabi Isa, Yudas Iskariot itu murid ke-12. Di antara 11 muridnya Nabi Isa ini, kalau tidak salah yang bernama Barnabas, itu meyakini Yudas itu dari awal sudah mencurigakan. Dan dia yakin itu Dajjal. Karena masih ingat Nabi pernah bersabda, semua para nabi itu selalu mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Semua para nabi. Jadi sejak Nabi Adam hingga Rasulullah, itu selalu para nabi itu mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling sering dan paling banyak menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Wajar karena Rasulullah Nabi penutup, Nabi akhir zaman, di mana Dajjal memang akan turun di akhir zaman. Sehingga para Nabi menceritakannya ya sekilas-sekilas, tapi Rasulullah menceritakannya berulang-ulang terus. Sampai ada riwayat para sahabat ki ono sing bosen, Dajjal meneh gitu. Ya kayak kita ngaji gini, Dajjal meneh, ada yang bosen. Nah, kembali ya, jadi di zaman Nabi Isa pun para sahabatnya Nabi Isa, Hawariyin, itu juga tahu tentang Dajjal. Akhirnya Barnabas mengajak beberapa murid Nabi Isa yang lain. Ini Nabi Isa sudah wafat ya, bukan, sudah dinaikkan ke langit ya. Dan Yudas itu sudah wafat, sudah mati. Saat itu ditaruh di dalam goa, ditutup dengan batu. Kemudian Barnabas ini dengan sahabat lain mengajak ke sana yuk, untuk membuktikan bahwa dia adalah Dajjal. Akhirnya betul, goa dibuka, jasadnya hilang, tidak ada. Sebagaimana Ibnu Sayyad tadi loh, jasadnya hilang, nggak ada. Sebagaimana di zaman Nabi Musa, Samiri pun juga begitu, jasadnya menghilang, nggak ada. Sehingga di kepercayaan orang-orang Nasrani dikenal dengan 3, kematian Yesus Kristus, ya kan gitu, kenaikan Yesus Kristus, dan turunnya Yesus Kristus. Di kalender sejak zaman Gus Dur sudah diganti, wafatnya Isa Al-Masih, naiknya Isa Al-Masih, turunnya Isa Al-Masih. Maka di kalender itu ada 3 peringatan tanggal merah. Coba dicek di kalender ya. Itu ada tanggal hari wafatnya Isa, kemudian ada tanggal hari naiknya Isa Al-Masih, dan ada tanggal hari turunnya Isa Al-Masih. Jadi mereka mempercayai peristiwa di goa itu
Nabi Isa mati di tiang salib. Loh kok nggak ada, dinaikkan ke langit. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun, sehingga sebagian orang-orang Nasrani mempercayai, sebagaimana orang Islam meyakini karena hadis Nabi Isa memang akan turun di akhir zaman. Paham ya? Maka sebagian orang-orang Nasrani menunggu kedatangan Nabi Isa. Tapi nanti ada yang mereka orang-orang Nasrani ini sudah mengira Dajjal itu ya Nabi Isa, karena memiliki gelar Al-Masih, sebagaimana Nabi Isa punya gelar Al-Masih. Jadi Dajjal ini saat nanti keluar mengaku sebagai Nabi. Sebagian orang Nasrani tahu ini Nabi Isa nih yang ditunggu-tunggu, ternyata salah. Sebagian nggak percaya itu antikristus, bukan Nabi Isa, tunggu saja. Nah, maka orang-orang Nasrani terbelah. Ada yang ikut Dajjal, ada yang tetap menunggu Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang menunggu Nabi Isa nanti akan masuk Islam semua. Karena salah satu misi Nabi Isa adalah membunuh Dajjal. Yang kedua, mengislamkan semua orang Nasrani di dunia. Jadi yang bertemu setelah Dajjal mati, orang-orang Nasrani yang bertemu Nabi Isa masuk Islam semua. Makanya kalau punya saudara atau teman yang Nasrani, ceritakan ini. Nek rak ngerti, rak tahu ngaji berarti. Rak tahu ning gereja ya. Rak tahu ngerti. Nah, kalau dia termasuk golongan yang mempercayai Nabi Isa nanti akan datang di akhir zaman, kasih tahu aja, gak usah nunggu kelamaan. Toh nanti ketemu Nabi Isa kamu masuk Islam, mending masuk Islam sekarang. Yo nek karuan ketemu, lene mati sih, kan rugi. Kasih tahu ya. Ini harus sefrekuensi dulu, percaya ndak kan gitu. Nah kembali ya. Jadi memang jasadnya Dajjal ini unik. Di beberapa episode Nabi dia itu hadir. Dan saat mati orang-orang tahu itu mati, tapi tidak ada jasadnya. Nah, ini tentang kisah keunikan ya tentang Dajjal. Sampailah kepada peristiwa tadi perang Yamamah. Nah, episode yang kedua kisahnya tentang Dajjal ada disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Tadi kisah di mana Dajjal ini disiapkan oleh Allah untuk nanti di akhir zaman akan keluar. Yaitu kisah tentang bagaimana Dajjal ini dikurung oleh Allah di sebuah pulau. Yang mana ada seorang pelaut bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini orang Nasrani, seorang pelaut, sering ke banyak tempat. Suatu ketika dia bersama 30 anak buahnya naik kapal, terjadi badai. Dan dikabarkan di dalam hadis itu sampai 1 bulan. Bukan badai sehari 2 hari, enggak, lama. Terombang-ambing di lautan sampai putus asa. Karena badai yang sangat dahsyat dan tidak cuma sebentar, lama. Sampai akhirnya dia terdampar di sebuah pulau. Nah, pulau itu belum pernah mereka singgahi. Karena dia pelaut kan pernah mampir ke sini. Nah, dia enggak. Sampai di sebuah pulau yang mereka belum pernah ke sana. Pulau ini lebat. Maksudnya lebat itu ya banyak kayak hutan. Saat mereka turun dari kapal masuk ke hutan itu, baru di pinggir hutan ketemu dengan binatang raksasa yang bernama Al-Jasasah. Binatang ini memiliki banyak bulu. Saking lebat bulunya, tidak ketahuan kepalanya dan ekornya. Saking besarnya dan banyak bulunya, tidak ketahuan dasen di buntutin di. Yang jelas itu binatang, bukan manusia, bukan jin, binatang. Nah, saat itu mereka mendengar suara, siapa kamu? Kaget.
Sumber suara dari mana? Ternyata dari makhluk itu. Ning ra ngerti ndasendi buntutendi. Enggak tahu kepala mana, ekor mana. Mereka hanya mendengar suara. Siapa kamu? Dengan bahasa Arab. Karena Tamim Ad-Dari berasal dari Arab. Kemudian dijawab Tamim Ad-Dari, saya Tamim Ad-Dari. Dari mana kamu berasal? Saya dari Arab. Nah, kamulah orang yang selama ini aku tunggu. Ternyata Al-Jassasah ini sudah menunggu orang yang berasal dari Arab. Jadi selama ini dia memang menunggu orang yang berasal dari Arab. Al-Jassasah itu artinya pengintai. Nek bahasa Indonesianya mata-mata. Jadi kayak dia itu penjaga pulau untuk memata-matai siapa yang datang ke pulau. Kalau dia dari Arab, selamat. Gak dari Arab, mati. Dan banyak yang sudah terdampar ke pulau itu, banyak tengkorak-tengkorak tulang dikisahkan itu, ya tidak bernyawa. Berarti dibunuh oleh Al-Jassasah. Maka saat itu Al-Jassasah bilang sama Tamim Ad-Dari, kamulah orang yang selama ini saya tunggu. Dan tuanku di dalam sana sedang menunggu kamu. Dan tuanku di dalam sana sedang menunggu kamu. Wah, langsung Tamim Ad-Dari saking takutnya kepada Al-Jassasah, karena sangat menyeramkan dan suaranya menggelegar itu, langsung pergi masuk ke dalam dengan anak buahnya itu sampai ke satu tempat. Di situ ada bangunan. Masuk ke dalam bangunan, ternyata ada orang yang sedang duduk di rantai. Rantainya sangat kuat, tidak mungkin orang itu bisa lepas. Dengan pandangan aja udah tahu sulit untuk dilepas. Dalam kondisi tangannya ditengkuk gini, sambil sikunya ini ketemu lutut, duduk di rantai. Terjadilah percakapan. Siapa kamu? Ditanya sama yang duduk tadi. Saya Tamim Ad-Dari. Dari mana kamu berasal? Saya dari Arab. Kamulah orang yang selama ini aku tunggu. Apa yang kamu inginkan dariku? Kata Tamim Ad-Dari. Aku ingin bertanya kepadamu tentang apa yang akan kamu tanyakan. Karena Tamim Ad-Dari seorang pelaut, dia punya banyak referensi, punya banyak informasi. Akhirnya ditanya yang pertama, aku ingin tanya tentang kebun kurma di Baisan. Apa yang ingin kamu ketahui dari kebun kurma itu? Apakah masih ada buahnya? Tamim Ad-Dari ngomong, masih banyak buahnya. Ketahuilah, kata orang ini, besok buahnya tidak akan ada lagi. Habis. Kemudian aku ingin bertanya tentang mata air Zagar. Apa yang ingin kamu ketahui? Kata Tamim Ad-Dari. Apakah masih ada airnya? Mata air itu? Kata Tamim Ad-Dari, masih banyak. Dipakai banyak orang. Ketahuilah, kata orang ini, besok mata air ini akan kering, enggak ada lagi airnya. Dan aku ingin bertanya kepadamu tentang Danau Tobariah. Danau Tobariah itu nama lainnya Danau Tiberias, Danau Galilea. Apa yang ingin kamu ketahui? Kata Tamim Ad-Dari. Aku ingin tahu masih ada airnya? Masih banyak. Ketahuilah bahwa besok danau ini akan menyusut airnya. Dan aku diizinkan keluar, terlepas rantainya dan keluar. Kemudian ditanya lagi, apakah di tempatmu, kan dia berasal dari Arab, ada orang yang sudah diutus dan mengaku menjadi nabi? Tamim Ad-Dari ngomong, karena dia orang Nasrani, oh iya ada. Dia bernama Muhammad, mengaku sebagai nabi. Apa kata orang ini? Kalau begitu sudah waktunya. Siap-siap dia mau keluar. Sudah waktunya. Dan pesanku untukmu, ikutilah orang itu. Karena dia orang yang benar. Jadi Muhammad itu orang yang benar. Dajjal
memberitahu kepada Tamim Ad-Dari untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian Tamim Ad-Dari bertanya, lah kamu siapa sebenarnya? Aku adalah Dajjal. Setelah itu Tamim Ad-Dari keluar, selamat kan? Sudah memberi jawaban yang dibutuhkan oleh Dajjal, dan dia keluar dari pulau itu selamat, kembali sampai ke Madinah, langsung turun dari kapal menuju Rasulullah SAW. Saat ketemu sama Nabi Muhammad, Rasulullah, dia masih Nasrani, menceritakan kisahnya ini. Dan waktu menceritakan ini di rumahnya Rasulullah. Saat itu setelah mendengar kisah yang disampaikan Tamim Ad-Dari, Rasul langsung bergegas dengan langkah yang sangat cepat. Kalau tidak salah kisahnya ini di masjid, mengumpulkan para sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin lain. Kemudian Rasulullah berpidato, menceritakan apa yang dialami oleh Tamim Ad-Dari. Saking senangnya Rasulullah mengatakan, apa yang disampaikan Tamim Ad-Dari persis sebagaimana yang sering aku sampaikan kepada kalian. Paham ya? Artinya Rasulullah kenapa senang dan happy sampai semangat? Karena selama ini beliau menceritakan belum pernah ketemu langsung dengan sosoknya. Paham maksudnya? Ki jane ki tenan porak gitu. Lah kok ada orang ngasih tahu ketemu langsung. Wah, ini Rasulullah kan, wah, berarti apa yang selama ini disampaikan benar adanya. Singkat cerita, Tamim Ad-Dari akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat yang kita kenal dengan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dan salah satu keistimewaan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu adalah termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Berkat nasihat siapa tadi? Dajjal. Jadi Dajjal tahu Muhammad itu orang benar itu. Makanya kamu ikut saja, wong dia Nasrani. Maka Nabi SAW pernah menyampaikan kepada sahabat, seandainya umurku panjang, aku akan membela kalian untuk melawan Dajjal. Tapi aku tidak akan sampai ke situ. Artinya Rasulullah sudah tahu bahwa beliau tidak akan berjumpa dengan Dajjal, karena yang akan berjumpa Nabi Isa dan yang membunuh ya Nabi Isa. Rasulullah tidak akan sampai ke sana. Tapi Rasulullah sampai menyatakan, kalau aku hidup bersama kalian dan berjumpa itu, aku akan membela kalian. Artinya Rasulullah berperang bersama gitu. Nah, ini luar biasanya tentang kisah Tamim Ad-Dari yang bertemu langsung dengan Dajjal. Nah, saat itu Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal sekarang berada di sana. Rasulullah menunjuk ke arah barat. Oh, enggak, di sana, ke utara. Oh, enggak, di sana, di selatan. Oh, enggak, di sana, di timur. Jadi saat itu Rasulullah menunjuk, dalam waktu yang singkat itu berpindah-pindah. Oh, Dajjal sekarang di sana. Enggak, di sana. Enggak, sekarang di sana. Sampai yang terakhir di timur. Ini menunjukkan, kata para ulama, Dajjal itu dirantai oleh Allah di satu pulau, dan pulaunya ini yang dipindah-pindah. Paham maksudnya? Saya ulangi ya. Jadi misalkan kita ditaruh di masjid ini, kitanya bukan yang pindah. Kita habis ini pindah ke sana, bukan, masjidnya yang dipindah, tempatnya ini yang dipindah, kita tetap di dalamnya sini. Paham ya? Sehingga nanti Dajjal itu akan keluar di sebelah timur, satu tempat yang bernama Khurasan. Khurasan itu wilayahnya Iran. Nah, dulu ketemunya Tamim Ad-Dari dengan Dajjal itu di sebuah pulau. Konon para ulama menyebut pulau ini saat ketemu itu di sebelah timurnya negeri Yaman. Jadi Yaman itu ada laut, di dalam laut, di laut itu ada satu pulau. Nah, pulau itulah yang ditempati Dajjal saat itu, yang bertemu dengan Tamim Ad-Dari. Nah, pulau ini dikenal dengan Pulau Sokrota. Sekarang dikenal dengan nama Pulau Sokrota. Orang menyebut Pulau Alien. Kenapa disebut Pulau Alien? Karena habitat yang ada di sini binatangnya aneh-aneh, pohonnya aneh-aneh.
nggak lazim dengan pepohonan di banyak tempat lainnya, sehingga mereka para ilmuwan menyebut pulau ini pulau alien. Flora faunanya aneh-aneh, nggak lazim. Ada penduduk yang di situ hanya sedikit, dan yang terkenal di situ ada pohon yang umurnya sampai ribuan tahun itu kalau disayat keluarnya darah. Jadi pohonnya itu getahnya itu darah. Jadi kalau dipotong darah, dan darah yang keluar dari pohon ini dipakai untuk pengobatan tradisional. Jadi kalau orang sakit kasih itu, dengan izin Allah sembuh. Tidak ada orang yang berani membuat pemukiman atau apa di sana, hanya orang-orang yang tertentu saja di pulau ini. Sebagian ulama itulah pulaunya dulu Dajjal saat bertemu dengan Tamim Ad-Dari. Sekarang di mana? Sudah tidak di situ lagi. Ya tadi ya, Allah pindah-pindah sampai nanti di akhir zaman keluar di satu tempat namanya Khurasan. Khurasan ini bukan pulau, tapi satu wilayah ya kayak Semarang gitu ya, di negeri Iran, negara Iran sekarang. Itu namanya Khurasan. Dan langsung diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Asfahan. Dan Aswahan itu ada di sebelahnya apa tadi? Khurasan. Jadi kayak misalkan Semarang sebelahnya Demak. Keluar dari Semarang diikuti orang-orang Demak. 70.000. Nah, orang-orang Yahudi itu ada dua di dunia ini yang kumpul banyak. Satu di Israel, satu di Isfahan atau di Iran. Jadi Iran itu banyak orang-orang Yahudinya. Yang kedua, nomor satu di Israel atau Palestina, itu banyak. Nomor satu di Israel, nomor dua di Iran. Jadi Iran itu banyak sekali orang Yahudinya. Dan Yahudi yang terkenal, yang paling hebat, mereka punya kemampuan perang dengan pedang, tombak, macam-macam ini, terutama pedang ya. Ini namanya orang-orang Yahudi Isfahan. Yahudi Isfahan ini memiliki ciri jubah hijau, menggunakan jubah dan topi khusus, membedakan Yahudi yang lain. Nah, besok Dajjal keluar dari Khurasan langsung diikuti 70.000 orang Yahudi. Nah, tanda kedatangan Dajjal sudah diberitahu sendiri oleh Dajjal. Saat kebun kurma di Baisan tidak ada lagi buahnya, mata air Zagar sudah mengering, dan danau Tiberias sudah menyusut. Di mana tiga ini berada di Israel semua atau di Palestina sekarang. Dulu Israel nggak ada, adanya Palestina, atau lebih luas lagi di negeri Syam. Karena dulu Palestina nggak ada, adanya Syam. Syam itu saat Perang Dunia Kedua dibagi oleh Inggris dan Perancis menjadi 4 negara: Yordan, Palestina, Lebanon, Suriah. Jadi ini dulu Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordan. Jelas ya? Nah, besok kembali satu menjadi Syam lagi, menjadi tempat Imam Mahdi nanti bertahta, maksudnya memimpin dari sana. Dan ibu kotanya Imam Mahdi ada di Damaskus, Suriah. Ibu kotanya Dajjal di Yerusalem, Israel. Nah, kembali ya. Jadi pada saat nanti kedatangan Dajjal itu ditandai tiga ini sudah keluar semua. Hari ini kebun kurma di Baisan sudah hilang. Tidak ada lagi pohonnya, tidak ada lagi buahnya. Mati semua. Dan orang-orang tidak tahu kenapa mati. Karena kebun di sebelah-sebelahnya ya masih hijau, royo-royo, masih berbuah. Hanya di Baisan saja yang konon kata banyak ilmuwan terkena hama, hamanya mbuh ra arti apa, mati semua. Hanya kebun ini saja. Sebelah-sebelahnya ndak. Ini ibaratnya wabah ya semua, ini ndak, kebun kurma Baisan saja. Sehingga ndak ada pohonnya, ndak ada buahnya. Yang kedua, mata air Zagar sudah ndak ada lagi airnya. Sudah kering. Nggak ada mata airnya lagi. Dan danau Tiberias sudah banyak viral di YouTube dan lain-lain, semakin lama semakin menyusut.
Sampai beberapa tahun yang lalu diberitakan sampai ada pulau di tengah danau ini keluar, muncul. Bukan muncul, kelihatan. Karena menyusut, akhirnya ada gundukan tanah di dalam danau ini sampai kelihatan. Debit air semakin lama semakin berkurang. Ini berarti tanda kemunculan Dajjal sudah sangat dekat. Paham ya? Ini memang satu paket dengan Imam Mahdi tadi. Kalau negeri Arab sudah turun salju kan gitu kemarin tuh. Nah, ini satu paket. Ya berarti Dajjal sebentar lagi datang kan gitu. Ora usah wedi wong kita mungkin mati dulu. Ya kena dukhon. Nera perang dunia ketiga. Ini ketemu Dajjal ya alhamdulillah. Moga-moga tetap beriman kepada Allah dan selamat. Kenapa? Alhamdulillah orang yang beriman di saat ketemu Dajjal kok mati dibunuh Dajjal, termasuk mati syahid. Kematian yang the best, terbaik. Orang yang dibunuh Dajjal itu termasuk orang yang mati syahid terbaik. Ning syaratnya ndak boleh ditemui. Karena kalau kita menemui Dajjal mesti ngikut Dajjal. Syaratnya ndak boleh ditemui. Nek ketemu Majegagi ya wis piye meneh. Maka orang yang selalu membaca doa fitnah Dajjal sebelum salam, yang belum hafal dihafalkan, atau sering membaca surat Al-Kahfi, atau sering berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil dan seterusnya, insya Allah saat ketemu Dajjal Allah beri hijab sehingga Dajjal tidak bisa melihat dia atau Dajjal tidak bisa mempengaruhi dia. Insya Allah orang yang selalu mengamalkan ini dijaga Allah Ta'ala. Paham ya? Nek ketemu Majegagi loh ya, ora sengaja. Tapi sengaja menemui, sekuat apapun imannya pasti ngikut Dajjal. Karena ada kisah yang disebutkan Nabi, ada seorang yang punya ilmu dan dia mengaku imannya kuat, izin sama kaumnya mau ketemu Dajjal. Dan kaumnya mencegah, jangan, karena kamu pasti akan takluk sama Dajjal. Dia bilang, enggak, imanku kuat, aku enggak akan mungkin ditaklukkan Dajjal. Akhirnya dia keluar dari kaumnya menuju Dajjal. Pulang-pulang sudah murtad, imannya hilang. Makanya ini pesan dari Nabi, ojo ditemui, sekuat apapun imanmu pasti kalah. Jelas ya? Ini kehebatan Dajjal itu luar biasa. Nek ketemu Majegagi ya wis piye meneh. Insya Allah yang beriman dilindungi Allah. Nek mati ya alhamdulillah, insya Allah mati dalam syahid. Jelas ya? Nah, pengikut terbesar Dajjal besok akan kita bahas di episode berikutnya. Ya, insya Allah moga-moga kita diberi umur yang panjang, diberkahi usia. Insya Allah ketemu lagi di majelis ilmu selanjutnya. Moga-moga berkah berlimpah buat Bapak Ibu semuanya. Siapkan amal-amal soleh yang terbaik, terutama ini bulan Rajab, bulan dimana kita harus memperbanyak amal soleh. Yang belum hafal doa fitnah Dajjal ya dihafalkan. Yang belum membaca surat Al-Kahfi setiap hari Kamis malam Jumat atau setiap hari Jumat mulai dibiasakan. Moga-moga keluarga kita, keturunan kita selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Moga-moga kita semuanya sehat walafiat, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunan yang soleh-solehah. Moga-moga kelak kita semua husnul khatimah dan menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Faminkum Allah lam bisawab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفق من